Salam jumpa kembali pemirsa di hari ini. Tentunya saya mengajak pemirsa untuk kita lebih memahami dalam tahapan pemilu dan lebih khusus kita sebagai pemilih untuk memilih wakil rakyat kita, presiden kita, dan juga kepala daerah nantinya. Seperti apa mekanisme pelaksanaan kita sebagai pemilih ini untuk memilih sesuai dengan DPT, DPTB, dan juga pemilih yang menggunakan KTP. Nah, berikut ini kita sama-sama ikuti penyampaian yang disampaikan oleh pihak Bawaslu bidang Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Pak Frans Asek. Berikut ini. Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa pemilih yang berhak masuk ke TPS itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah pemilih yang terdaftar di DPT. Nah, ketika pemilih terdaftar di DPT, dia mau menyalurkan hak pilih, maka dia wajib membawa C pemberitahuan memilih dan KTP elektronik atau suket. Dia dapat itu kemudian baru dapat masuk memberikan hak pilih di TPS. Kedua adalah pemilih DPTB. Pemilih DPTB untuk pemilu 2024 ini adalah pemilih yang disebut dengan pemilih pindahan. Pemilih pindahan. Jadi pemilih pindahan ini apabila dia pada saat karena keadaan tertentu pada saat hari H dia tidak dapat menyalurkan hak pilih di tempat tinggal asalnya atau dia tidak dapat menyalurkan hak pilih di TPS asalnya, sehingga dia melaporkan ke KPU serta jajarannya untuk mendapatkan formulir pindah memilih. Formulir pindah memilih ini kemudian KPU akan mendaftarkan dia sebagai pemilih DPTB atau daftar pemilih tambahan. Ini yang kategori pemilih kedua. Didaftarkan kemudian akan didistribusikan kepada TPS tujuan masing-masing. TPS tujuan sesuai dengan maksud dari pemilih tersebut pindah. Kemudian berdasarkan itu daftar pemilih tambahan itu pemilih tersebut pada hari H dia dapat menggunakan hak pilih pada jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Dengan syarat dia membawa KTP elektronik dan dia membawa formulir A pemberitahuan. Kemudian dia dapat dilayani untuk masuk menggunakan hak pilih. Tapi dengan ketentuan bahwa pemilih DPTB ini tidak sepenuhnya mendapatkan 5 surat suara. Itu akan dilihat lagi berdasarkan domisili dan daerah pemilihan. Nah, misalnya penduduk Asiki atau Distrik Jair pada hari H dia mau memilih di Tanah Merah ataupun sebaliknya, maka berdasarkan dapil yang ada, dapil Jair dengan dapil Mendukung dapil yang berbeda. Nah, sehingga dia pemilih tersebut tidak dapat lagi mendapatkan 5 surat suara. Dia hanya mendapatkan 4 surat suara, yaitu provinsi, DPR RI, DPD, dan presiden. Kabupaten tidak bisa dapat karena dapil dia seharusnya berhak kan mendapatkan itu di dapilnya masing-masing. Karena dia pindah ke dapil orang lain, dia tidak berhak mendapatkan dapil kabupaten sesuai dengan alamat dapil asalnya. Itu sesama distrik saja seperti itu. Nah, belum lagi kita dengan yang misalnya dari Merauke, itu sudah beda dapil provinsi, maka dia akan dapat DPR RI dan juga presiden dan wakil presiden dan DPD. Nah, tapi itu sepanjang dia harus melapor dulu baru mendapatkan formulir A pindah memilih ini. Tapi kalau dia bilang tidak, saya pakai KTP saja terus saya kan bisa memilih, tidak bisa. Untuk pemilih kategori DPTB dia harus melapor dan membawa formulir pindah memilih. Sepanjang tidak melapor dan tidak membawa pindah memilih tidak bisa dilayani oleh KPPS. Kemudian kategori pemilih yang ketiga itu adalah pemilih yang menggunakan KTP yang akan dilayani oleh KPPS yaitu jam 12 sampai dengan jam 1. Pemilih KTP ini adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT tadi, kemudian tidak terdaftar di DPTB, kemudian dan dia itu yang kemudian bisa menggunakan hak pilih pada pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
dengan catatan bahwa dia harus memilih di TPS sesuai dengan alamat domisilinya. Misalnya, dia beralamat di RT 1 Kampung Sokanggo, Distrik Mandogo, maka dia memilih di TPS 1, TPS 2, atau TPS 1. Nanti kalau di TPS 1 surat-suratnya habis, baru dia memilih di TPS 2, dari TPS terdekat. Jadi sesuai dengan alamat domisili. Tidak bisa misalnya dia bilang, saya mau memilih di Persatuan, tidak bisa. Karena alamat dia sesuai KTP itu dia di Sokanggo. Jadi dia mencari TPS di Sokanggo yang masih ada ketersediaan surat suara yang dia bisa memilih. Tapi terutama adalah TPS yang dekat kali dengan alamat domisilinya. Oke. Baik. Begitu. Nah, untuk pilkada ini nanti ke depan, apakah penggunaan KTP ini sama seperti yang Bapak jelaskan atau kira-kira seperti apa nanti untuk pilkada November ini? Ya, yang jelas kita belum tahu karena nanti peraturan KPU-nya itu pasti akan berbeda antara pemilu dengan pemilihan. Nanti kita akan ikuti. Biasanya itu kalau kita dari pengalaman sebelumnya itu ada pemilih DPT dan ada pemilih yang menggunakan KTP. Nanti pengaturannya pemilih dengan KTP ini pengaturannya atau penyebutannya seperti apa, nanti kita tunggu peraturan KPU-nya yang mengatur tentang itu. Oke. Baik Pak, jangan sampai nanti masyarakat kita tanya lagi, pindah memilih ini maksudnya pindah memilih dari daerah asal atau seperti apa ini Pak? Pindah memilih ini dari TPS asal TPS ke TPS tujuan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, pemirsa, demikianlah tadi kita sudah sama-sama mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh pihak Bawaslu. Tentunya mari kita ikuti norma-norma aturan yang sudah diberikan oleh Bawaslu agar dalam tata cara pelaksanaan pemilu kita sebagai pemilih yang ada dalam DPT, yang ada dalam DPTB, dan juga pemilih yang menggunakan KTP dapat mengikuti itu secara baik dan tidak membuat satu masalah baru tentunya pada saat pemilu. Salam.